Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Ustadz Subhan dalam pembelajaran hadis kelas 3. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar hadis tentang kewajiban berwudu. Untuk pekan ini kita sudah memasuki tema yang ketiga, yaitu benda di sekitarku, dan subtema 4, keajaiban wujud benda di sekitarku. Nah, kita mulai saja hadisnya. Kita bersama-sama ya membaca hadis berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqabbalu salatu min ahdasa hatta yatawadda'a. Kita ulangi lagi ya. Kita membaca bersama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddo'a. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 135. Nah teman-teman, hadis berikut, hadis yang sudah kita baca bersama-sama itu berisikan perintah untuk kewajiban berwudu ya. Mengapa kita wajib untuk berwudu? Kesempurnaan wudu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim ketika hendak akan melaksanakan sholat. Wudu merupakan salah satu syarat sah dalam sholat. Nabi menegaskan tidak ada sholat atau tidak diterima sholat seseorang jika tidak berwudu. Karena itu kita semua jangan meremehkan berwudu ya. Nah, sangat disayangkan teman-teman jika kita sudah sholat tapi kita tidak berwudu, itu tidak akan diterima sholat kita. Oleh karena itu, pastikan teman-teman ketika sholat kita sudah dalam keadaan suci ya dengan cara berwudu. Nah, sangat penting sekali untuk muslim untuk mengetahui cara berwudu yang benar sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang tertera dalam gambar ya. Ada fardu wudu atau rukun wudu. Yang pertama, berniat. Berniat dilakukan dalam hati dan juga dilakukan ketika membasuh muka. Yang kedua, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali, juga menyala-nyala jenggot jika yang sudah berjenggot ya. Kemudian yang ketiga, membasuh tangan, dimulai dari tangan kanan lalu tangan kiri. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Nah, tidak usah di semuanya diusap, hanya sebagian saja. Lalu yang kelima, membasuh kedua kakimu seperti biasa. Diusahakan kaki kanan terlebih dahulu ya. Kaki kanan 3 kali, lalu kaki kiri 3 kali. Setelah itu, rukun wudhu yang terakhir adalah tertib, yaitu sesuai aturan. Nah, untuk sholat sendiri, sholat wajib ataupun sholat sunnah sampai sholat jenazah itu disyaratkan untuk berwudu.
sholat orang yang berhadas dalam keadaan lupa juga tidak diterima. Nah, oleh karena itu teman-teman, jika kita lupa untuk tidak berwudu, ketika kita sudah ingat, pastikan kita berwudu lagi dan kita mulai mengerjakan sholat. Karena sholat tanpa berwudu itu tidak diterima teman-teman. Nah, begitu pula orang yang junub tidaklah diterima sampai ia mandi, ya. Sholat orang yang berhadas itu haram. Ia tidak boleh melakukan sholat sampai berwudu. Dan jika ia sudah tahu, lalu haram, maksudnya jika dia sudah tahu haramnya, nah dia sudah tahu nih haram, kemudian dia tetap melaksanakan sholat dalam keadaan berhadas ataupun keadaan tidak suci, berarti ia menentang dan termasuk istiza. Dalam Islam dia termasuk istiza atau mengejek syariat. Lalu jika seseorang itu berwudu untuk sholat, kemudian masuk waktu sholat berikutnya dan wudunya belum batal, ia masih boleh menggunakan wudu tersebut untuk sholat, asalkan tidak batal ya teman-teman. Kemudian besarnya perkara salat, besarnya perkara sholat karena sampai dikatakan diterima atau tidaknya dengan persyaratan wudu. Oleh karena itu teman-teman, wudu ini sangatlah penting untuk kita ketika kita akan melaksanakan sholat. Nah, untuk itu pastikan teman-teman ketika akan sholat, pastikan teman-teman untuk selalu berwudu terlebih dahulu. Untuk proyek di rumah, teman-teman silakan hafalkan hadis kewajiban berwudu beserta artinya ya. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddu'a. Ulangi lagi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddu'a. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 135. Nah, terima kasih teman-teman. Pembelajaran kita sudah tuntas. Semoga apa yang sudah Ustadz Subhan sampaikan bisa dipelajari lagi dan juga bisa dipraktekkan di rumah. Meskipun materinya sangat singkat dan juga sangat sedikit, Ustadz Subhan berharap teman-teman bisa mengaplikasikan hadis tersebut di rumah ya. Sampai jumpa di pembelajaran hadis berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang tidak nyaman di hati teman-teman. Ustadz minta maaf ya. Alhamdulillah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini. Hari ini pembelajaran sudah tuntas. Kita tutup membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sekian dari Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.